Karena kelestarian lingkungan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Dan kelestarian ekosistem itu juga tanggung jawab kita bersama. Untuk apa? Untuk kita wariskan pada kehidupan berikutnya, anak cucu kita. Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Oke, banyak orang yang membahas tentang kiamat, meramalkan kiamat dan segala macam. Dan seringkali kalau membahas tentang kiamat itu tidak terjangkau ya dengan nalar kita, oleh nalar kita. Kayaknya kok jauh banget gitu. Aku cenderung manusia yang suka menyederhanakan sesuatu. Jadi semua itu tak bikin simpel, tak bikin simpel, tak bikin simpel. Bahkan dari cara berpikir atau menyikapi segala sesuatu hal yang ada dalam kehidupan itu tak bikin simpel aja. Jadi aku nggak mau terjebak dalam ranah yang dimana pikiranku tidak bisa menjangkau, nalarku tidak bisa menjangkau. Oke, ini agak sedikit terkait dengan kondisi Jogja pada saat ini. Udah dari tahun lalu masalah sampah itu tidak terselesaikan. Bahkan kalau kita keliling Jogja ya, itu masih banyak manusia-manusia yang membuang sampah di pinggir jalan. Udah dilempar gitu aja di pinggir jalan. Nah, kebetulan aku tinggal di Ring Road Selatan ya. Di Ring Road Selatan itu di salah satu titik ya. Salah satu titik ya mungkin deket-deket Pasar Giwangan itulah. Tiap pagi tuh aku lihat, wah banyak sekali kresek-kresek besar yang wah baunya nggak karu-karuan. Itu dilempar aja di pinggir jalan, di sisi kiri dan kanan jalan. Kresek besar berwarna-warni, ada yang merah, ada yang ungu, ada yang hitam. Dan itu sampah yang udah membusuk baunya. Beberapa kali aku lewat sana pada saat jalan pagi, aku terpaksa harus menutup hidung ya, karena baunya luar biasa. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ganti rute, nggak lewat situ lagi. Sementara dengan masalah yang sama, dengan masalah sampah yang sama, di tempat lain ada yang mengelola sampahnya. Sekarang banyak kampung-kampung yang akhirnya mengelola sampahnya secara mandiri. Karena TPA sampah di Piungan itu kan ditutup. Akhirnya aku melihat beberapa kampung itu sudah mengolah sampahnya secara mandiri. Ada petugas sampahnya sendiri yang memilah-milah mana kardus, mana plastik, mana sampah rumah tangga. Itu dipilah-pilah. Bekas sayur, bekas makanan itu dipilah-pilah dan dikelola sendiri, diselesaikan sendiri. Dan sebagian orang masih belum terbangun kesadarannya, masih buang sampah seenaknya tanpa memikirkan kebutuhan orang lain. Kebutuhan orang lain untuk melihat lingkungannya bersih, kebutuhan orang lain untuk menghirup udara yang bersih. Oke. Kiamat itu sebenarnya menurutku ya, itu adalah rusaknya sebuah ekosistem.
ketika ekosistem itu rusak di mana-mana, akhirnya berdampak pada kehidupan kita. Berdampak pada udara, berdampak pada air, dan berdampak pada banyak hal dalam kehidupan manusia sebenarnya. Coba kalau misalnya kita masih ingat ya, pada saat kita kecil, masih bisa ingat nggak berapa banyak hewan yang udah kita nggak pernah lihat lagi? Dan berapa banyak tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang kita sudah tidak pernah lihat lagi. Berapa banyak hewan yang udah punah karena kehilangan ekosistemnya. Itu contoh-contoh kecil ya. Contoh-contoh kecil dari kiamat. Banyak yang kita tidak memperhatikan keseimbangan alam, keseimbangan lingkungan. Karena kecenderungan manusia adalah memikirkan kebaikannya sendiri saat ini, tanpa berpikir panjang atas dampaknya dan atas kehidupan selanjutnya. Ya, aku dulu pernah, aku juga pernah melakukan hal yang sama. Ya pada saat di furniture, ya aku nggak mikir dampaknya ketika kayu itu ditebangi pada saat itu. Ketika di batu bara juga nggak mikir dampaknya apa, dampak panjang untuk kehidupan dan untuk keberlangsungan ekosistem yang ada di situ. Aku nggak mikir. Tapi sekarang udah beda ya. Nah, aku melihat dari apa yang ada di sekelilingku. Akhirnya kesadaran-kesadaran itu tumbuh. Kesalahan-kesalahan yang udah pernah aku lakukan dulu, itu aku bisa sadari. Aku menyadari, oh ya oke, itu dulu salah. Habis itu aku minta maaf, dan sekarang aku membayar dengan menjaga keseimbangan lingkungan dengan cara sederhana ya, sesuai dengan kapasitasku sekarang. Oke, kiamat itu pelan tapi pasti akan terjadi ya. Kita bisa lihat aja dari contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Hewan-hewan yang dulu waktu kecil itu ada, sekarang kita udah nggak pernah lihat lagi. Tanaman-tanaman yang waktu kecil itu ada, sekarang udah nggak pernah lihat lagi. Ya karena tidak dilestarikan, tidak lestari, tidak dijaga ekosistemnya. Nah, aku di sini hanya ingin mengajak kalian, sebelum kita berpikir kiamat dalam ranah yang lebih besar atau masuk ke ranah kiamat secara spiritual, ya, kiamat versi agama-agama yang atau versi ajaran-ajaran yang kita pernah dengar. Kita belajar kiamat dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita aja. Belajar dari situ dulu. Dan aku mengajak kalian untuk segera membangun kesadaran tentang keseimbangan. Keseimbangan lingkungan yang ada di sekitar kalian aja dulu. Dijaga keseimbangannya. Contoh kecil, oke, kita butuh oksigen.
Kita butuh oksigen yang bersih, nggak usah mikir yang lain ya. Kita mikir diri kita sendiri dulu. Kita butuh oksigen yang bersih. Ya seperti kita tahu ya, di kehidupan yang zaman sekarang dengan polusi yang sangat tinggi ya, polusi di mana-mana. Minimal tanam pohon atau tanam tanaman di halaman rumah kalian. Kalau nggak punya halaman, ya udah beli pot, tanam beberapa tumbuhan, ya, yang bisa hidup di dalam pot. Untuk kebutuhan kalian dulu aja. Jadi ketika badan itu ngerasa nggak fresh, pikiran ngerasa nggak fresh, ya kalian bisa keluar, lihat tanaman itu, habis itu hirup udaranya di dekat tanaman itu. Untuk bisa bikin supaya pikiran fresh dan tubuh kita bisa fresh. Jangan buang sampah sembarangan. Apalagi buang sampah ke sungai. Kita harus menghargai keberadaan mereka. Jangan dikotori. Kelola sampah di rumah kalian. Kalau misalnya kalian gak ada waktu, ya bayar orang untuk mengelola sampahnya. Jangan dibuang sembarangan, jangan dibuang di sungai. Karena kelestarian lingkungan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Dan kelestarian ekosistem itu juga tanggung jawab kita bersama. Untuk apa? Untuk kita wariskan pada kehidupan berikutnya. Anak cucu kita. Oke? Mulai belajar adil pada alam, ya. Jangan semena-mena. Karena kita ini adalah bagian dari alam semesta. Jadi jangan semena-mena. Jangan merasa paling keren di dalam kehidupan ini. Enggak. Manusia itu bukan yang paling keren, karena Tuhan itu menciptakan semua itu sangat keren. Ya. Kita harus minimalisir dampak yang terjadi pada alam semesta untuk melestarikan lingkungan kita, ya, sebagai warisan terbaik untuk anak cucu kita. Jadi semua harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita rubah pelan-pelan kebiasaan hidup kita, ya, untuk bisa turut menjaga alam, untuk bisa menghargai alam sekitar kita. Ya, dalam skup yang lebih kecil ya, lingkungan yang ada di sekitar kita, bisa tempat tinggal, bisa kantor, ya, di mana kita berada. Oke teman, terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.